Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa lihusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis subuh Al-Ard yang saya hormati, yang Allah muliakan, wabil khusus Al-Mukarram sesepuh kita Abuya Kiai Haji Jaja Zakaria yang kita muliakan, Ketua Masjid berseluruh jajaran pengurus dan jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga saya diberikan kesempatan pagi ini ngaji di Masjid Al-Ard sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sholat subuhnya rada panjang, rada panjang. Sholat subuhnya rada panjang supaya mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salah satu karunia yang tidak bisa diganti oleh apapun setelah karunia yang terbesar, yang utama, iman dan Islam, adalah karunia umur dan kesehatan. Diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang layak senantiasa disyukuri. Nah, kata Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, syukrun ni'mah tamamul khidmah. Tandanya orang itu bersyukur kepada Allah, dia mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh berjamaah itu nilainya seperti sholat sepenuh malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha jama'atan kana ka qiyamil laili kulli. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dihitung diberikan pahala seperti orang yang sholat sepenuh malam. Oleh karena itu, setiap kita mampu sholat subuh berjamaah seperti ini, layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita lanjutkan dengan ta'lim, kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Kalau ibu bapak ditanya, kira-kira jalan ke surga kita ini mudah apa susah? Apa jawaban kira-kira? Kalau ibu bapak ditanya, jalan surga kita ini mudah apa susah? Ini ragu-ragu kayaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang semangat hati, ringan kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, dari hadis Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekarang bisa ngukur
Saya ini termasuk orang yang kira-kira jalan ke surganya mudah apa susah. Nah, diukur kita. Kira-kira ringan kaki, semangat hati untuk selalu mencari ilmu, tafaqquh fiddin apa tidak? Kalau diundang ngaji semangat, diundang taklim begitu rajin, nah itu boleh langsung dijawab, oh kalau begitu jalan saya ke surga ini mudah. Buktinya apa? Hatinya diberikan semangat oleh Allah, kakinya diringankan oleh Allah untuk datang ke majelis-majelis ta'lim. Paham ya sampai sini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ringan kaki, semangat hati untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, maka berarti dia memudahkan dirinya menuju jalan surga. Jadi besok lagi kalau pengajian ditanya oleh mubaliknya, Bapak Ibu, jalan ke surganya mudah apa susah? Enggak usah ragu-ragu, mudah. Nah, begitu ya. Buktinya apa? Saya datang ngaji. Kalau orang begitu mudah datang ke pengajian, maka berarti memudahkan dirinya untuk menuju jalan ke surga. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu termasuk orang baik apa orang tidak baik? Alasannya apa? Gitu ya. Apa alasannya? Gitu. Ya, alasannya paling tidak kalau dalam majelis begini ini dua. Ya. Kita ditanya apakah kita termasuk orang baik atau tidak baik, jangan ragu-ragu, masuk orang baik. Apa buktinya? Kita sedang berada di tempat yang paling baik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa' al masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi, enggak ada tandingannya, adalah masjid. Walaupun rumah kita, rumah Bapak Ibu mungkin lebih indah daripada masjid secara fisik, tapi di mata Allah masjid adalah tempat yang terbaik. Mengapa di masjid dikatakan tempat terbaik? Karena masjid itu rumah Allah. Begitu. Itu satu. Jadi kalau kita ditanya masuk orang baik atau orang tidak baik, jangan ragu-ragu kayak tadi. Menjadi orang baik karena apa? Kita berada di tempat yang terbaik. Yang kedua, ini yang mungkin sudah sering dikhutbahkan, diceramahkan, tapi penyakitnya kita ini thalabul ilmi tafaqquh fiddin kan susah paham, gampang lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya orang itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, dia mau mendalami ilmu agamanya. Lah kita habis subuh kan ngaji. Ngaji ini mendalami agama, maka jelas termasuk orang yang baik. Makanya jangan ragu-ragu. Itu sehingga dalam, saya rasanya sudah pernah menyampaikan, apalagi taklim, kewajiban kita terhadap ilmu itu berapa? Masih ingat ngajinya kita beberapa bulan yang lalu? Kewajiban seorang muslim terhadap ilmu ada beberapa M, masih ingat? Satu, mempelajari ya. Kalau orang mau, setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu, terutama ilmu agamanya. Yang kedua, memahami ya. Orang ngaji tidak paham tetap dapat pahala, tapi tidak mendapatkan hikmahnya ilmu, maka harus paham, memahami. Yang ketiga, mendalami. Jadi tafaqquh fiddin itu mempelajari, memahami, mendalami. Kenapa harus mendalami? Paham kalau tidak dalam gampang lupa. Maka ada fikih, itu adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Yufaqihu fiddin. Yang keempat, kewajiban muslim terhadap ilmu adalah setelah mendalami juga mengamalkan. Apa faedahnya orang mengamalkan ilmunya? Orang yang mengamalkan ilmunya bukan sekedar pahala, tetapi juga dijanjikan akan diberikan ilmu-ilmu yang belum dipahami ya. Man alima
wa amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang berilmu kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya, maka Allah berjanji akan diberikan ilmu-ilmu lain yang belum dipahami. Nah, setelah mengamalkan kewajiban setiap muslim terhadap ilmu yang kelima, mengevaluasi. Supaya apa? Supaya tahu mana ilmu yang sudah saya pahami, mana yang sudah saya dalami, mana yang sudah saya amalkan. Karena apa? Tidak mungkin orang bisa meningkatkan ilmunya kalau tidak tahu batas pemahamannya sampai mana. Maka wajib mengevaluasi. Nah, yang keenam baru, kalau sudah mengevaluasi ilmu mana yang belum saya pelajari, belum saya kuasai, belum saya amalkan, baru kewajiban yang keenam menyempurnakan dan mengembangkan ilmunya. Itu 6M kewajiban setiap muslim terhadap ilmu: mempelajari, memahami, mendalami, mengamalkan, mengevaluasi, mengembangkan dan menyempurnakan ilmu. Nah, pagi ini kita diajak, tempo hari saya diberikan topik oleh Pak Haji Saiful tentang taubat. Saya kira topik ini juga sudah sering didengar, sering dikhutbahkan, sering diceramahkan. Tapi Pak Saiful minta topik ini, ya sangat boleh jadi. Kalau belum pernah mempelajari, ya M yang pertama. Kalau sudah pernah mempelajari, mungkin M yang kedua, memahami. Kalau sudah paham, mungkin mendalami. Kalau sudah mendalami, mungkin sejauh mana kita mengamalkan ilmu tentang taubat ini. Kalau ini pun sudah, maka mungkin M yang kelima, yaitu mengevaluasi. Jangan-jangan kita sudah banyak ilmunya tapi belum sempat banyak yang diamalkan, termasuk diantaranya taubat. Nah, kalau sudah yang kelima nanti, berarti kita tambah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu, sehingga nanti esok dan lusa taubat kita di hadapan Allah dalam menjalani kehidupan insya Allah makin baik. Pertama, apa itu yang disebut taubat? Ya. Apa itu yang disebut taubat? Taubat itu kalau bahasa Arab dari kata taba, yang artinya arruju, kembali. Orang yang bertaubat itu dianggap orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada jalan yang benar menuju Allah. Karena Allah itu maha suci. Kalau manusia tetap dalam kesuciannya, tidak berbuat dosa, maka dia tetap dekat dengan Allah. Tapi ketika manusia itu berbuat dosa, dengan sendirinya saat itu dia seolah-olah menjauh dari Allah. Begitu nanti dia bertaubat, maka dia kembali, dan begitu seterusnya. Nah, itu maknanya taubat. Maka ta'rif yang paling mudah, taubat itu adalah orang yang kembali dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar, sesuai dengan doa kita setiap baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau demikian kita makin berkembang pemahamannya kita. Sekali ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkan hamba kepada jalan yang lurus, salah satu makna dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah arruju ilallah, kembali menuju jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berbuat dosa berarti dia belok, ya, belok jalannya. Nanti begitu taubat, dia kembali kepada jalan yang lurus. Itu arti sederhana dari taubat. Kemudian yang kedua, siapa yang harus bertaubat? Ya, Bapak Ibu mulai siapkan Qur'annya, supaya nanti kalau kita merujuk ayat-ayat itu bisa sekaligus dicek, sekaligus dicocokkan. Saya kalau ngaji suka langsung merujuk ayat-ayat supaya Bapak Ibu kalau sempat menyimak
pulang ngaji nanti tilawah Quran sendiri akan ingat lagi, oh ini dulu pernah dijelaskan, begitu ya. Itu pentingnya, ya, pentingnya. Pertanyaannya tadi, setelah kita paham bahwa taubat artinya kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, perilaku yang baik, maka pertanyaannya, siapa yang wajib bertaubat? Manusia yang berdosa. Benar. Dosa yang mana? Begitu ya. Ini harus clear. Dosa yang mana yang wajib taubat? Yang wajib taubat adalah dosa besar. Kalau dosa kecil, ya, kalau dosa kecil itu dengan sendirinya diampuni oleh Allah dengan cara ibadah yang baik. Salah satu contoh saja, wudu. Bapak Ibu kalau sedang berwudu, apa yang ada dalam, mulai kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar azan, apa yang ada dalam benak kita? Ya. Ini menyangkut ilmu nih, ya. Ini menyangkut ilmu. Apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar azan? Azan itu adalah panggilan. Siapa yang manggil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak merasa senang apa tidak ketika mendengar azan? Ini jawabannya bukan jawaban ilmu loh ya. Jawabannya jawaban rasa. Bapak ibu merasa senang gak ketika mendengar azan? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena apa? Ini perbandingannya adalah, kalau dalam suasana nyantai, tiba-tiba bapak ibu dapat telepon dari pejabat, dapat telepon dari presiden, apa rasa yang kita rasakan? Bangga, senang. Nah, ini menyangkut ilmu. Maka tadi saya bilang, jawaban terhadap pertanyaan ini bukan jawaban ilmu, tapi jawaban sudah sampai kepada rasa. Kalau dipanggil, mendapatkan panggilan dari seorang pejabat, orang yang dihormati, hati merasa senang, bagaimana tidak lebih senang ketika mendengar azan? Itu satu. Nah, ini nanti menjadi ukuran kita. Apakah kita merasa senang apa tidak ketika mendengar panggilan azan? Yang kedua, kalau jawabannya sudah senang, alhamdulillah, ya. Yang kedua, kenapa orang mendapatkan panggilan azan itu senang? Kenapa? Kenapa mendapatkan panggilan azan mesti senang? Ini menyangkut ilmu, ya. Seorang muslim beriman ketika mendengar kumandang azan, hatinya mestinya berbunga-bunga, senang, karena akan mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk berdoa setelah azan. Begitu? Nah, berikutnya, kenapa orang mendengar azan begitu senang? Karena dipanggil oleh Allah, berarti mendapatkan perhatian dari Allah. Yang kedua, kenapa orang mendengar azan senang? Karena akan mendapatkan kesempatan untuk berdoa setelah azan. Apa maknanya doa setelah azan? Untuk apa berdoa setelah azan? Untuk apa? Mudah-mudahan setelah saya jelaskan ini, ibu bapak nanti tidak menyepelekan doa setelah azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mendengar azan, man sami'an nida, mendengar azan, kemudian dia menjawab azan, kemudian dia berdoa setelah azan,
Apa yang didapatkan oleh orang yang berdoa setelah azan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halat lahu syafaati, dia halal memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat. Nah, ini supaya rada lengkap mengingatkan ilmunya Bapak Ibu sekalian. Ada berapa jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan syafaat? Ada berapa jalan? Halo? Banyak. Oke, banyak. Berapa jalan kira-kira? Banyak itu apa? Apa saja? Biasanya yang suka dijelaskan adalah sholawat. Barang siapa yang banyak membaca sholawat kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah benar satu. Nah, tambahannya tadi, salah satu jalan untuk memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia mau mendengar azan, menjawab azan dan berdoa setelah azan. Kalau didalami lebih lanjut, kenapa orang yang berdoa setelah azan itu dia dijanjikan pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kenapa orang yang doa setelah azan dia dijanjikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa alasannya? Karena di dalam azan itu intinya adalah berdoa untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Saiful pernah dijelaskan arti doa setelah azan di majelis ini? Nah, rata-rata sudah hafal, tapi isinya belum pernah dibaca terjemahnya. Nah, nanti perhatikan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, hafal ya? Wassalatil qa'imah, hafal? Hafal. Ati, boleh sayyidana, boleh tidak pakai sayyidana. Ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah. Dari kalimat itulah artinya doa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa. Begitu ya. Terus wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalimat terakhir, wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa yang paling luar biasa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menempatkan beliau kepada maqamam mahmudah. Apa yang dimaksud maqamam mahmudah di situ? Surga tertinggi. Maqamam mahmudah, bukan mahmudah ya. Ya, jadi maqamam mahmudah di situ adalah makom yang tertinggi. Kita mintakan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa itulah doa untuk Rasulullah, maka Rasulullah membalasnya, halat lahu syafaati. Siapa yang berdoa setelah azan, maka dia halal, artinya pasti mendapat syafaatku di hari kiamat. Itu yang kedua. Nah, makanya setelah ini nanti Bapak Ibu jangan tidak serius kalau berdoa setelah azan. Saya berkunjung di berbagai masjid, suka saya kalau datangnya lebih awal, masih bisa mendengarkan azan, jamaah sudah datang. Nah, saya suka sambil perhatikan gimana cara doanya setelah azan. Rata-rata doanya ya selewat, Allahumma rabbana innaka latufil. Gitu ya. Nah, kalau ditanya, Pak, Bu,
Kenapa kok doa setelah azan kelihatannya rada cepat-cepat buru-buru? Iya, saya kan mau sholat qobliyah. Begitu ya kira-kira. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi? Sholat qobliyah atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi? Gitu ya. Itu namanya ilmu. Jadi dipelajari, dipahami, didalami, ya, didalami, diamalkan, dievaluasi. Nah, setelah paham, nanti ini ditingkatkan amaliyahnya. PR-nya ibu bapak sekalian, setelah pulang nanti perhatikan kembali tuh yang namanya doa setelah azan. Itu jalan yang kedua untuk dapat syafaat. Yang ketiga, ini juga sudah pernah saya sampaikan, mudah-mudahan bapak ibu juga istiqamah. Sahabat Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa yang orang yang paling berbahagia di hari kiamat karena memperoleh syafaatmu? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya begitu, kalau dilihat redaksi hadisnya itu Nabi menyambutnya rada kaget, atau juga bisa dimaknai sangat appreciate terhadap pertanyaannya sahabat Abu Hurairah. Apa jawaban Nabi? Wah, ya Abu Hurairah, rasanya belum pernah ada seorang pun sebelum kamu yang tanya soal yang sangat besar ini. Itu sambutan Rasulullah ketika ditanya, man as'adun nasi yaumal qiyamati bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling bahagia di hari kiamat karena memperoleh syafaatmu? Itu sambutan Nabi. Rasanya belum ada nih, ada orang yang bertanya seperti itu sebelum kamu ini. Ini menunjukkan, kata Nabi, pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, ini menunjukkan saya melihat kamu orang yang sangat teliti, kamu orang yang sangat peduli terhadap hadis, terhadap nasihat-nasihatku. Lalu Nabi menjawab pertanyaan pokoknya, as'adun nasi yaumal qiyamati bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku, yaitu orang yang mau zikir la ilaha illallah, tidak sekedar lisan, tapi khalisan mukhlisan min qalbi. Dia zikirnya juga keluar dari qalbu. Begitu. Ini kalau ditanya, didalami lebih lanjut, kenapa Nabi sampai seperti itu, menjanjikan syafaat kepada orang yang mau berzikir la ilaha illallah? Karena ternyata sebelum Nabi mengajarkan syariat yang lain-lain, sebelum Nabi mengajarkan syariat dan akhlak, Nabi lebih dulu adalah mengajarkan tauhid akidah. Buktinya apa? Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Bapak ibu yang wiridan baca surat Al-Kahfi tiap Jumat pasti mendapatkan ayat yang terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Setelah mengajarkan tauhid, baru faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu 3 jalan paling tidak. Mudah-mudahan ini jadi ilmu. 3 jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membaca selawat, perbanyak ya. Yang kedua, doa setelah azan. Jangan sepelekan doa setelah azan. Yang ketiga, istiqomah dalam zikrullah la ilaha illallah. Itu 3 jalan. Kembali ke soal taubat ya. Tadi salah satu pertanyaannya, taubat itu wajib dilakukan oleh orang yang berdosa besar. Kalau dosa kecil
itu dengan sendirinya diampuni oleh Allah melalui serangkaian ibadahnya. Salah satu contoh wudu. Wudu itu ada dua makna. Makna syariatnya apa orang berwudu? Untuk apa wudu? Supaya syarat sahnya sholat terpenuhi. Syarat sahnya sholat. Toharatul badan, toharatul jism, toharoh secara fisik. Nah, ini lagi-lagi pentingnya ilmu. Ada berapa toharoh? Toharoh itu ada berapa? Dua. Apa saja? Hadas besar, hadas kecil. Itu perhatikan, itu toharoh dalam fikih. Begitu ya. Toharoh dalam ilmu fikih memang dua. Toharoh secara fisik badan, toharoh dari hadas. Tapi dalam Al-Quran itu ada satu-satunya ayat ya. Coba dibuka di surat At-Taubah. Ini penting, suka terlewatkan. Surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu ada ayat yang unik, satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Kalau tidak ayat 27 28 surat At-Taubah, coba dilihat. Ayat 20 berapa? 8 atau 27? Bukan. Ya ayyuhallazina amanu, ayat berapa itu? 28. Coba ibu-ibu dibaca yang sudah ketemu. Kalau tidak ayatnya, terjemahnya saja. Yang keras, wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Stop. Itu satu-satunya ayat di dalam Al-Quran. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, dalam kurungnya kotor jiwanya. Kalau badan kita, pakaian kita, tempat kita yang mau dipakai untuk sholat ada najis, harus ditoharoh, harus disucikan. Kalau tidak suci, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Perhatikan baik-baik. Kalau badannya, pakaiannya, tempatnya tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau hatinya yang tidak suci, pernah dibahas ini? Kolbu itu ada najisnya, dan najis yang terbesar itu adalah syirik. Maka dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi tadi itu, Nabi tidak hanya menyerukan tauhid, Nabi tidak hanya menyerukan ibadah, amal saleh, tapi yang tidak kalah pentingnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam ibadah dilarang ada syirik. Salah satu wujud syirik yang paling ditakutkan Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan ada pada kalian adalah syirik terselubung dalam diri, yaitu riya. Supaya paham, gampang paham. Ibadah, salat, zakat dan lain-lain, kalau niatnya tidak ikhlas, diterima apa tidak oleh Allah? Tidak. Jadi kalau begitu, supaya ibadahnya diterima, maka harus ikhlas. Betul? Ikhlas itu urusan apa? Hati. Nah, maka ayat 28
Surat At-Taubah itu pesannya, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Salah satu bentuk najisnya kolbu adalah syirik. Syirik yang paling ditakutkan Nabi adalah riya. Oleh karena itu, kalau itu karena hati itu ada najisnya, maka ada toharoh. Namanya toharatul qulub, toharatun nafas, toharatul qulub, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Terakhir pertanyaan pentingnya, kalau begitu suci secara fisik menjadi apa? Syarat sahnya ibadah, sholat. Suci secara kalbu syarat apa? Syarat diterimanya ibadah. Nah, ini jangan sampai kita lengah nih urusan mensucikan kalbu, karena ternyata kalau najis secara fisik lahiriah gampang kelihatan, tapi najis kolbu ini karena bersarang di hati kita, nah seringkali tidak merasa. Begitu, seringkali tidak merasa, karena memang penyakit dalam itu memerlukan dokter spesialis. Begitu ya, apalagi yang namanya penyakit kolbu. Nah, PR-nya Bapak Ibu sekalian, coba dilihat lagi najis-najisnya kolbu, kotoran-kotorannya kolbu yang perlu dibersihkan. Lihat kembali kajiannya Imam Al-Ghazali, antara lain di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada sekian puluh najis-najisnya kolbu, dan itu sangat berbahaya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan najisnya kolbu itu bisa dibersihkan dengan apa? Zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu bisa kotor, dan kalau kotor, yang kotor itu kolbu, satu-satunya untuk membersihkan adalah zikrullah. Zikrullah yang mana? Yang utama zikir yang mengandung pemantapan tauhid. Yang mana itu? La ilaha illallah. Makanya di surat Muhammad, masih ingat ayat berapa? Surat Muhammad ayat 19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu zikir yang utama. Baru kemudian zikir yang lain. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nah, ayat itu berapa banyak zikirnya? Sebanyak-banyaknya. Ayat 19 surat Muhammad ini harus dirangkaikan dengan ayat 41 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Itu spesial zikir la ilaha illallah itu. Makanya tadi merupakan salah satu syarat jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah nanti, namanya juga manusia, sudah banyak zikir, tetapi memang belum kuat betul imannya, sehingga masih terdorong hawa nafsu untuk berbuat dosa, maka kalau dosa itu dosa kecil, dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah melalui ibadah. Kalau itu dosa besar, harus dilakukan taubat. Kalaulah, ya ini nasib buruknya manusia, kalaulah sudah zikir, sudah beribadah, tapi memang masih ada dosa yang harus dibersihkan sebelum ketemu Allah masuk surga, harus ke neraka dulu minimal. Ya, minimal akan menjadi ahli surga dengan gelar apa? Masih ingat? Orang masuk di neraka, kemudian karena dia ahli zikir, kemudian dia harus diambil, kemudian masuk ke surga, dia mendapatkan gelar apa? Masih ingat? Al-Jahannamiyun, alumni Jahannam. Nah, gitu ya. Jadi itu ada. Coba lihat, coba lihat di surat Al-Hijr.
surat Al-Hijr. Kalau tidak Al-Hijr itu surat Ar-Ra'd, tapi insya Allah di Al-Hijr. Ketemu surat Al-Hijr? Ketemu sudah? Ayatnya apa situ? Awalnya? Ayat berikutnya rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu nanti di neraka itu menyesalnya bukan main ketika melihat orang-orang yang ahli zikir tapi di neraka itu dibully oleh orang-orang kafir. Loh, kamu dulu kan Islam, kamu dulu kan ahli la ilaha illallah, tapi faktanya kamu juga di neraka bareng sama saya. Lah untuk apa itu semua? Itu jadi soal bully membuli itu bukan hanya di dunia. Ya, orang-orang kafir itu nanti itu juga membuli orang-orang beriman ketika masuk neraka. Karena tobatnya belum tuntas nih, harus diselesaikan dulu di neraka. Ya. Nah, setelah dibully seperti itu, Allah ridho apa tidak? Tidak. Allah tidak ridho meskipun hamba-hambanya berbuat dosa, tapi karena mereka ahli zikir dan juga harus ke neraka, kalau dibully oleh orang-orang kafir tidak akan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Allah memerintahkan malaikat supaya orang-orang yang ahli zikir yang masuk neraka dibully orang-orang kafir itu diambil. Nah, setelah diambil, singkat cerita, karena kalau tidak disingkat ngajinya bisa jam 5 sore. Nah, singkat cerita, masuk ke dalam surga. Nah, ketika di surga ada tulisan Al-Jahannamiyun alumni Jahannam. Nah, itu ada dua sumber. Yang pertama di dalam tafsir Al-Quran dijelaskan, ayat 2 atau 1 itu surat Ar-Ra'd, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Setelah orang-orang tadi itu dikeluarkan dari neraka, nah orang kafir yang membuli merasa menyesal. Oh, kalau begitu dulu saya masuk Islam, kalau begitu dulu saya banyak zikir la ilaha illallah. Karena apa? Buktinya walaupun masuk surga tetap Allah ambil. Makanya Nabi pernah bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan abadi ada di neraka orang yang di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Itu ayat berapa, Bu? Ayat 2 surat Ar-Ra'd. Nanti dicek. Al-Hijr ya, surat Al-Hijr. Ayat 2 surat Al-Hijr. Nah, itu minimal akan menjadi al-jahannamiyun. Itu nasib yang terburuk. Nah, supaya itu semua tidak terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat mekanisme ibadah itu untuk mengampuni dosa-dosa yang kecil. Wudhu misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaghal wudhu, siapa yang menyempurnakan wudhunya lalu dia datang melaksanakan sholat, maka sebelum sholat pun begitu melakukan wudhu itu dosa-dosanya rontok, dosa-dosanya bersih. Kalau nanti kemudian dia jalan untuk sholat, kata Nabi, Allah menjadikan sholat yang dilakukan itu nafilah, ibadah tambahan. Karena apa? Sesungguhnya dosanya sudah diampuni saat selesai melaksanakan wudhu. Makanya dosa itu adalah kotor itu indikatornya hitam. Maka orang yang suka berwudu, Nabi menjanjikan ghurran muhajjalin, orang yang suka berwudu mempertahankan diri dalam keadaan suci. Karena wudu itu di samping syarat syahnya sholat, dia juga punya makna mekanisme ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajahnya cemerlang, artinya orang yang bersih dari dosa. Sehingga kalau cerita tentang hari kiamat bangkit dari kubur itu ada 11 potret
manusia ketika bangkit dari kubur menuju mahsyar untuk yaumal hisab. Ada orang yang perutnya membesar, ada orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya sampai berdarah, tidak selesai-selesai. Ada orang yang jalannya dengan tersungkur, ada orang yang tangan kakinya buntung, beraneka ragam. Ya, ketika menjelaskan soal ini Rasulullah SAW sampai menangis. Nah, satu di antaranya yang nomor 11 itu adalah umat Nabi yang datang di hari mahsyar, itu adalah ghurran muhajjalin, wajahnya bersih, dan itulah orang yang ahli wudu. Maka wudu itu syarat sahnya sholat, tapi syarat diterimanya sholat adalah hati yang bersih sehingga dia ikhlas. Nah, makanya untuk membersihkan kolbu itu zikir utamanya adalah la ilaha illallah. Orang yang diharuskan bertobat orang yang dosa besar. Kapan saatnya harus bertobat? Kapan saatnya harus tobat? Tobat itu wajib segera. Wajib segera. Coba dilihat. Dilihat di surat An-Nisa. Ya. Innamat taubat, ya. Dosa taubat itu harus segera. Ya. Boleh dibaca surat At-Taubah ayat 17 dan 18. An-Nisa ya, An-Nisa 17 dan 18. Coba lihat. Artinya aja, Pak. Boleh. Ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah hanya pantas bagi mereka yang melakukan dosa karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Segera, ya, pelan-pelan. Kemudian segera bertaubat. Lanjut. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Stop. Taubat itu harus segera. Ya, taubat itu harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau taubatnya segera, Allah janji akan terima. Nah, begitu ya. Allah akan janji akan menerima taubatnya. Segera. Berikutnya ayat 18. Ayat 18. Taubat tidak diterima dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal dalam kekafiran. Iya. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Paham ya situ? Jelas? Ini dua ayat ini penting. Taubat itu harus dilaksanakan segera. Kalau taubatnya dilakukan segera, maka Allah berjanji akan menerima taubat. Tapi kalau tobatnya itu tidak segera sampai terlambat, nah, terlambatnya kapan? Terlambatnya sampai ketika sakaratul maut baru taubat, maka Allah tidak berkenan menerima taubatnya. Kalau Allah tidak berkenan menerima taubatnya, maka wafatnya disamakan mirip dengan orang-orang kafir. Ya. Coba dibaca kembali ayat 18 supaya lebih paham. Tobat tidak diterima. Ya, terus? Tobat tidak diterima dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal dalam kekafiran. Ya. Jadi tobatnya tidak diterima. Nah, kalau tobatnya tidak diterima, maka mirip dari sisi tidak diterimanya tobat orang-orang kafir. Itu ayat 18 itu penting. Nah, kalau tobatnya tidak diterima karena terlambat ketika sakaratul maut baru sadar tentang dosa dan taubat, kira-kira wafatnya disamakan dengan siapa? Disamakan dengan siapa? Nah, coba lihat di ayat 90 sampai 92 surat Yunus.
Ini supaya lebih jelas ya. Ketika sakaratul maut baru mengatakan, duh Gusti saya taubat, saya sadar perjalanan masa lalu kami saya sangat kelam, maka saya bertaubat. Nah, mengatakan begitu itu saat sakaratul maut. Allah nyatakan tidak diterima. Kalau tidak diterima, maka disamakan wafatnya, cara taubatnya terlambat, mirip taubatnya Fir'aun. Baca itu ayat 90. Ayat 90. Mereka berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku Surat Yusuf. Tunggu, surat Yunus. Ini surat Yusuf ya? Surat Yusuf. Surat Muhammad belakangnya. Nah, Yusuf Muhammadnya lagi ngaji. Surat Yunus, Bu. Ya. Wajawazna bibani Israel. Kami selamatkan Bani Israel ketika melihat laut. Kemudian Melihat atau melewati? Melintas. Iya. Iya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Baik. Itu kelakuannya siapa? Fir'aun. Ketika sudah mau tenggelam, dia sadar hampir berakhir hidupnya, baru mengatakan, oh saya sadar, saya Muslim, saya masuk Islam sekarang, saya bertaubat sekarang. Tapi terlambat sudah ya, terlambat sudah. Allah tidak mau terima taubatnya. Nah, sudah tidak diterima taubatnya, bahkan dihardik keras oleh Allah. Coba ayat berikutnya. Ayat 91. Mengapa baru sekarang? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini nanti nasibnya orang ketika lambat taubatnya sampai sakaratul maut akan seperti itu. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan ditanya, kenapa baru sekarang? Ya, kenapa baru sekarang? Selama ini telah banyak berbuat dosa. Nah, kemana aja selama ini kamu? Kira-kira begitu. Ya, kemana aja selama ini? Kok baru sekarang sudah di penghujung umur? Nah, kalau seperti ini, kira-kira Allah berikan umur kepada kita untuk apa kira-kira? Untuk bertaubat jika ada dosa. Begitu ya. Ini salah satu hikmahnya Allah berikan umur, maksudnya adalah untuk beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir barangkali syaratnya taubat apa? Satu ya. Ini kalau ngajinya Abuya Jajak Jakaria itu, kalau merujuk Riyadhus Shalihin itu ada bab taubat, itu ada beberapa syarat di sana. Mukaddimahnya bab taubat itu satu, orang bertaubat itu pertama harus sadar perbuatannya memang perbuatan dosa. Kalau orang tidak sadar bahwa dia berbuat dosa, tidak mungkin ada dorongan taubat. Kesadaran itu amalnya apa? Sadar itu ada di mana? Ada di hati. Kalau hatinya masih kotor, nauzubillah, susah untuk sadar dia berbuat dosa. Maka kalau ada orang sudah berbuat dosa, dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa, ini sesuatu yang sangat baik. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun atau at-taibun.
Semua manusia pernah berdosa. Orang berdosa tapi dianggap orang baik kalau dia mau bertaubat. Syarat taubat yang pertama, dia sadar. Sadar itu perbuatan amalnya qalbu, bukan amalnya rasio atau pikiran. Hatinya sadar, oh iya, saya berbuat dosa. Setelah sadar apa? An-nadam, menyesal. Kenapa saya lakukan ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga apa? Menghentikan al-iqla'. Ini pelajarannya Ajingan Jaja Zakaria. Al-iqla', melepaskan diri dari perbuatan dosa tadi. Stop. Sampai di situ. Yang keempat, ya, syarat dosa itu ada 3 plus 1 kalau dosanya hablum minan nas. Yang keempat adalah minta halalnya orang yang pernah dizalimi. Bayangkan saja kalau zalimnya kepada lebih dari 1 orang, ya, bagaimana dia harus memohon ampunan kepada Allah. Maka kalau yang zalim itu adalah seorang pemimpin, maka nanti kelak di akhirat otomatis orang-orang yang dizalimi akan mohon kepada Allah, wal anhum la'nan kabira. Wahai Allah, dia adalah pemimpin yang selama ini menjerumuskan kami perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu laknat 2 kali lipat dibandingkan azab yang kau berikan kepada kami. Itu minta halal, ya. Kapan minta halalnya? Kalau sudah merasa menzalimi sesama, kapan? Al-yaum, hari ini juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min ghairihi falyatahallalhu minhul yaum." Siapa yang zalim kepada saudaranya, hendaknya dia minta halalnya hari ini juga, sebelum terlambat. Sebab kalau sudah terlambat, kedahuluan wafat, belum minta maaf, kelak di akhirat harus dibayar dengan amal-amal solehnya. Mendingan kalau amal solehnya cukup, zalimnya hanya sedikit. Tapi kalau sebaliknya, amal solehnya sedikit, zalimnya lebih banyak, maka akan menjadi orang yang muflis, orang yang jatuh pailit, jatuh bangkrut di hari akhirat. Faturihat ilan nar, ujungnya akan dilemparkan oleh Allah melalui malaikat ke dalam neraka. Yang kelima, tandanya orang itu diterima tobatnya, dia semakin banyak beramal soleh, memperbaiki amal ibadahnya dan memperbanyak amal soleh. Itu 5 syarat taubat. 1, sadar berbuat dosa. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, melepaskan diri dari perbuatan dosa, menghentikan. Yang keempat, minta maaf kepada sesama jika itu zalim dan dosanya menyangkut hablum minan nas. Dan yang kelima, memperbaiki amal ibadahnya dan meningkatkan amal solehnya. Kalau sudah itu dipenuhi, mudah-mudahan bersih, ya, bersih dosanya, sehingga bisa yadkhulunal jannah bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Itu yang diharapkan. Untuk bisa masuk surga tanpa hisab ini luar biasa. Yang tertinggi adalah jihad fisabilillah sebagai syahid, ya. Semua orang yang mati syahid dijamin masuk surga tanpa hisab, kecuali dia punya hutang. Begitu. Hutang itu akan menjadi hambatan orang bisa masuk surga tanpa hisab sebelum dibayar. Orang mati syahid saja, dalam hadis Nabi menggambarkan, kalau sekiranya orang itu sampai 3 kali mati syahid tetapi dia masih punya hutang, tidak bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Apalagi yang tidak mati syahid punya banyak hutang. Na'udzubillah min zalik. Salah satunya masuk surga tanpa hisab kalau tidak syahid dengan apa? Dengan apa kira-kira? Dengan memenuhi ayat hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
orang yang menjaga sholat dengan sungguh-sungguh sehingga tidak termasuk alladzina hum an sholatihim sahun, yang betul-betul menjaga sholatnya, dia akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. 1, akan dibebaskan andikil aishi, akan dibebaskan dari sulitnya kehidupan. Yang kedua, akan dibebaskan dari azab kubur. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang betul-betul menjaga sholat, memenuhi seruan ayat 238 surat Al-Baqarah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Yang ketiga, akan diberikan, akan mendapatkan hisab yang ringan, ya, hisaban yasira. Yang keempat, ya, karena hisabnya ringan sehingga buku catatan amalnya diberikan serah terimakan dengan tangan kanan. Yang keempat, yamurru ala sirati kalbarki, melewati siratal mustaqimnya secepat kilat. Dan yang terakhir yadkhulunal jannah bighairi hisab, itu akan masuk surga tanpa hisab. Nah, maka hafidhu ala sholawat, menjaga sholat. Kalau tidak bisa masih syahid, apalagi kalau harus pergi ke Gaza, ya gitu ya. Kalau tidak bisa mati syahid, maka jaga betul-betul sholat supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan sholatnya akan diazab oleh Allah 15 azab. Tapi ini nggak saya jelaskan. Kalau saya jelaskan ngajinya bisa sampai subuh besok. Nah, 15 azab orang yang sembrono terhadap sholatnya, 5 kemuliaan karomah yang Allah berikan kepada orang yang jaga sholat, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat menarik, Mukasyafatul Qulub, pencerahan qalbu. Mudah-mudahan satu saat bisa dibahas. Baik Pak Haji, itu saja ngaji kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sholatnya lama, ngajinya rada lama. Oleh karena itu, jika tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bekal kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.